Beshem Ha'af, Vehaben, Veru HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Orang Kristen Indonesia perlu sadar politik dan jangan alergi dengannya. Kita mulai dari mempelajari etimologinya dulu. Politik berasal dari bahasa Yunani politika, kata yang muncul dalam karya tulis Aristoteles pada sekitar abad keempat sebelum Masehi. Berasal dari kata polis, artinya negara atau kota. Polis yang diartikan sebagai kota atau city, dalam perkembangan berikutnya, kota-kota memperluas diri dan menyatukan diri dan kemudian disebut dengan negara. Dalam historiografi modern, kata polis biasanya dipakai untuk menyebut negara kota Yunani kuno seperti Athena klasik dan kota-kota sejamannya. Dan seringkali diterjemahkan dengan kota negara. Kemudian muncul kata politika yang bermakna harfiah affairs of the cities atau affairs of the country, urusan-urusan negara. Dan kemudian membentuk kata polites yang artinya warga negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dipelajari, disusun, didesain, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam perkembangannya, pengertian politik semakin meluas dan tidak mungkin memperoleh makna yang tunggal untuk kata politik ini. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, bentuk-bentuk proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi dan lembaga-lembaga dan tujuannya. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf dari Austria, kelahiran tahun 1881 dan meninggal tahun 1973. Ia berpendapat bahwa politik mempunyai dua arti, yaitu politik sebagai etik yang berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna, dan politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara atau teknik manusia atau individu untuk mencapai tujuan. Sampai dalam makna ini, haruskah orang Kristen cuek terhadap politik? Orang Kristen mesti tidak harus berpolitik praktis, ia harus paham tentang politik. Saudara Muslim kita dari karangan NU Muhammadiyah misalnya, mereka mempersiapkan dengan baik kader-kader pemimpin politik di masa depan. Sementara masih banyak gereja dan orang-orang Kristen masih nyinyirin, menghina, menertawakan, bahkan marah kepada saudaranya sendiri ketika misalnya saudaranya menjadi caleg. Kemudian menghardiknya, kamu main politik? Terus dia bilang, saya kecewa kamu di politik praktis. Saya tidak nyalek, tapi saya aktif mengapresiasi sekaligus mendukung caleg-caleg Kristen untuk turut berpartisipasi bagi kehidupan bernegara dan pembangunan Indonesia. Juga dalam memilih pemimpin masa depan yang sesuai dengan hati nurani, yang tidak menabrak hukum dan konstitusi dan ada di jalur kejujuran. Banyak orang Kristen masih memiliki pola pikir untuk menajiskan politik yang mereka anggap kotor itu. By the way, emangnya di gereja nggak ada politik? Sebenarnya banyak. Lihat saja kalau lagi pemilihan penggantian ketua sinode misalnya, atau penggantian suksesi Bapak Gembala kepada anaknya, yang kemudian dilawan oleh anaknya yang lain atau mantunya. Kemudian ada rebutan aset gereja sampai ke meja hijau. Yang ini memang permainan politik yang kotor di dalam gereja. Namun yang saya bicarakan di sini adalah perlunya persiapan orang Kristen peduli untuk turut andil bagi bangsanya dalam penyelenggaraan negara dan semua urusan birokrasinya yang berdampak bagi seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Kepedulian ini yang masih sangat minim di antara kita, orang-orang Kristen dan gereja-gereja. Gereja masih menitik beratkan pada urusan-urusan ibadah, sorak-sorak hore, dengerin khotbah-khotbah motivasi, nyanyi-nyanyi, lalu sudah, seperti taman kanak-kanak. Banyak di antara kita yang nggak mau peduli pada urusan kebangsaan. Kita, orang-orang Kristen,
perlu juga mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan yang layak diperhitungkan untuk menjadi wakil-wakil kita di pemerintahan, legislatif, yudikatif, birokrasi, eksekutif, dan seluruh jajaran-jajaran yang lain. Gereja, sinode, perlu banyak-banyak mempersiapkan semacam sekolah kader untuk mencetak anak-anak muda Kristen untuk menjadi pemimpin negeri di masa depan. Harus ada wakil-wakil Kristen di KPK misalnya, di Komisi Penyiaran, Komisi Yudisial, atau sektor-sektor apapun. Gereja harus mendukung secara aktif pengkaderan ini, dan ini bukan sedang bermain politik, tetapi mencetak generasi yang unggul untuk menjadi pemimpin negeri di masa depan. Anda tentu semuanya bebas memiliki pemilihan sendiri. Parpol mana yang Anda sukai, capres mana yang paling berkenan di hatimu, dan kemudian dukunglah saudaramu yang menjadi calon-calon yang akan mewakilimu di masa datang. Pilihlah calon pemimpin yang sesuai visi misinya denganmu. Ikutlah andil, setidaknya datang ke TPS untuk turut berpartisipasi. Jangan golput. Politik pada dasarnya diadakan sebagai keseluruhan tindakan untuk menyempurnakan kebahagiaan kehidupan dalam masyarakat. Itu memang idealnya. Namun sayangnya, politik sering dipandang dari sisi negatifnya saja. Politik bahkan dimaknai sebagai celaan daripada tindakan yang tidak luhur. Politik dipandang sebagai muasal kericuhan. Masih banyak orang Kristen alergi dengan politik dan membenci partai-partai politik yang menjadi sistem demokrasi di Indonesia ini. Ya memang, sebagian politisi ada dan banyak juga yang munafik, tamak, licik, tidak menepati janji, tidak memiliki prinsip, sangat egois, korup, dan seterusnya. Sehingga oleh sebagian kita menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh aksi manipulatif, dan retorika saja yang tanpa bukti kerja nyata. Citra seperti inilah yang mewarnai atmosfer perpolitikan di negara ini. Sehingga banyak orang Kristen merasa haram untuk berhubungan dengan hal-hal yang berbau politik. Tapi ingat, Anda semua para pembayar pajak, alokasi pajak dan penyalurannya, dan polisi-polisi yang ada, aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan, dilakukan di Dewan Legislatif yang diwakili para wakil-wakil dari partai-partai politik di DPRD maupun di DPR Pusat. Bagaimana suara orang Kristen akan terwakili atau tersuarakan jikalau orang Kristen begitu alergi terhadap partai-partai politik dan selalu ingin membungkam setiap kali ada pembicaraan-pembicaraan tentang politik? Sehingga sadar atau tidak sadar, Anda turut membuli, mencibir, nyinyirin, menghina pada saudara-saudaranya yang sedang berjuang di arena politik. Orang-orang Kristen perlu ada di semua sektor untuk balance. Ada yang mau di birokrasi eksekutif, meniti karir sebagai pegawai negeri, militer, sektor yudikatif, dan tentu saja ranah politik praktis. Jangan mengharamkan politik. Mau seorang Kristen hanya boleh jadi pengusaha? Dan kalau sudah jadi pendeta, apakah harus tutup mata dengan segala macam kemaslahatan politik nasional maupun internasional? Kenapa orang Kristen masih alergi dengan politik? Politik itu ilmu dan juga seni yang mewarnai kehidupan manusia, dulu, sekarang, dan nanti. Anda bisa tidur, anak-anak Anda bisa sekolah, aman, Anda bisa berkarir, Anda bisa berdagang, Anda bisa melakukan perjalanan, wisata, dan melakukan apa saja. Itu semua akibat keputusan politik pemimpin dari negara ini dengan sistem politik yang baik. Bayangkan jika Anda berada di negara yang pemimpinnya kacau, kemudian ada huru-hara, perang, kemiskinan, Anda tidak akan tidur nyenyak dan makan enak, menyekolahkan anak dengan nyaman. Gelanggang politik tidak boleh ditinggalkan oleh orang Kristen. Orang Kristen harus mengambil bagiannya. Itu pesan dari Yohanes Limena,
seorang dokter, politisi, pahlawan nasional Indonesia yang meninggal tahun 1977. Beliau memberi pesan, jangan meninggalkan gelanggang. Karena jika Anda tinggalkan, maka gelanggang itu akan diisi oleh musuh. Sayang seribu sayang, keluarga Yohanes Lemena sendiri pada akhirnya tidak tertarik meneruskan cita-cita luhur kakek mereka. Institut Lemena tidak diteruskan oleh cucu-cucu dari Yohanes Lemena dan ditinggalkan oleh keluarga intinya sendiri. Politik itu suci adalah buku yang mengulas pemikiran Sabam Sirait terkait seluk-beluk dunia politik. Yang orang Kristen harus menjadi garam dan terang di sektor ini juga. Ada orang-orang yang marah ketika saya mengajar dan memimpin doa syafaat di satu kantor partai politik. Saya tanya deh, mosok doa dilarang? Doa dimanapun kan boleh. Saya boleh mengajar di mana saja dong. Bahkan di hadapan orang-orang beragama lain. Malah ada yang ngancam akan unsubscribe gara-gara hal itu. Sepici itukah orang-orang Kristen Indonesia? Saya harap itu hanya sebagian kecil di antara kita yang perlu kita beri pengertian. Kata Yohanes Lemena, politik adalah etika melayani, sehingga politik pun dapat menjadi sarana untuk pelayanan. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh Alkitab yang hidup dalam dunia politik. Seperti Musa, Saul, Daud, Salomo, Daniel, Esther, Mordekhai, Rasul Paulus, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri. Di antara murid-murid Tuhan Yesus ada juga yang dari golongan politik praktis, yaitu orang-orang Zelot. Juga orang-orang Farisi dan anggota-anggota Dewan Sanhedrin yang turut berpolitik. Pada zaman Yesus setidaknya ada 4 partai politik yang juga merupakan mazhab agama Yahudi. Tuhan Yesus setidaknya memiliki 4 pilihan. Ada Farisi, Saduki, Eseni, Selot. Farisi sendiri ada 2 faksi, Beit Hillel dan Beit Shammai. Tuhan Yesus sendiri jebolan dari Beit Hillel. Tuhan Yesus juga memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Eseni, bahkan dia punya murid dari golongan Zelot. Walau Tuhan Yesus tidak pernah membentuk institusi gereja dan bangunannya atau partai politik, tetapi Tuhan Yesus adalah seorang aktivis dan pembaharu politik. Tuhan Yesus aktif melakukan gerakan moral untuk memperbarui, memperbaiki, bahkan dengan cara menggoyang kemapanan dan status quo pada zamannya. Untuk itulah saya bersedia untuk bicara di satu partai politik. Selama hidup dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, di dalam kurun waktu 3,5 tahun, Tuhan Yesus menghadapi penjajahan Romawi dan pemerintahan boneka Yahudi dari Emporium Romawi, yakni Sanhedrin dan imam-imam kepala, melalui pengawasan Herodes dan prokonsul Romawi, yang memberikan kepada Dewan Sanhedrin dan imam-imam kepala wewenang secara terbatas dalam pemerintahan Yahudi di tanah Yudea. Bagaimanapun selalu ada kesenjangan sosial. Yang pertama menjadi perhatian dari Tuhan Yesus adalah nasib orang miskin. Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dalam seluruh pelayanan dan pengajarannya. Orang miskin menjadi fokus dari Tuhan Yesus. Dia bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat 3. Asrei ani'ei haruach kilachem malchut hasyamayim. Tuhan Yesus tahu bahwa akar utama kemiskinan adalah korupsi dan manipulasi yang merajalela pada semua lapisan masyarakat, terutama pada birokrasi pemerintahan yang berpusat di Bait Allah. Korupsi tidak hanya terjadi hari ini. Masalah ini adalah masalah yang sangat purba dan primitif. Namun terjadi terus-menerus hingga kini, menimpa di negara mana saja dan sektor mana saja, bahkan gereja. Terhadap ketimpangan-ketimpangan itu, Tuhan Yesus turut andil dalam politik. Dengan berani Tuhan Yesus melakukan demo besar-besaran
untuk mereformasi Bait Allah. Ketika dia mengusir para pedagang dari Bait Allah di Yerusalem, Tuhan Yesus mengkritisi sekaligus menyerang jantung kekuasaan yang ada pada waktu itu. Bait Allah pada waktu itu adalah kantor imam besar, sektor eksekutif, dan juga menjadi kantor Sanhedrin, Dewan Legislatif, dan pusat peradilan judikatif. Area Bait Allah juga menjadi semacam bank sentral, pusat keuangan, tempat terima uang dan penukaran uang, yang telah dijadikan sebagai sarang penyamun. Pada saat itu, respon dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bermaksud menghabisi Yesus Kristus yang kala itu menjadi lawan politik mereka. Namun mereka masih menghitung, menimbang-nimbang untung ruginya. Sebab saat itu Tuhan Yesus memiliki pengikut. Dari peristiwa itu menjadi alasan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai musuh utama kekuasaan. Karena itu dia harus dilenyapkan. Karena gerakan itulah Tuhan Yesus terancam hukuman mati. Seperti tertulis dalam Yohanes 2 ayat 17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga menentang pendewaan kaisar. Kekuasaan absolut pemerintah sampai hari ini menjadikan kepala negara bagaikan dewa yang maha kuasa yang tidak pernah salah. Bukankah hari ini pun demikian? Pada zaman itu, kaisar dianggap Tuhan yang harus dimuliakan, diagungkan. Karena itulah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Murid-murid Tuhan Yesus diajar untuk mengucapkan doa yang menentang sikap pengkultusan, mensakralkan kaisar. Tuhan sajalah yang harus dikuduskan. Tuhan adalah Raja kita. Kehendaknya saja yang harus dipatuhi. Jadi doa Bapa kami juga memiliki makna perjuangan politik kala itu. Ketika Tuhan Yesus ditanya tentang pajak kepada kaisar, yaitu kepada negara, Tuhan Yesus menyatakan prinsip pemisahan agamawi dengan negara. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Dari sini kita belajar bahwa politik erat hubungannya dengan keseharian kita sebagai warga negara. Sehingga orang-orang Kristen tidak boleh apolitik dan menganggap politik sebagai urusan duniawi kotor yang tidak perlu dicampuri oleh gereja. Kemudian orang-orang yang benci politik itu menempatkan gereja hanya untuk urusan surgawi saja. Walau gereja bukanlah kekuatan politik, tetapi gereja memberikan kekuatan dan gerakan moral kepada masyarakat. Kita harus ingat sabda Tuhan Yesus agar kita menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu saya mengapresiasi tokoh-tokoh Kristen yang mau berjuang di ranah politik. Yang saya ingat nih, ada Tamara Geraldine misalnya, Ibu Indah Kurnia, seorang wanita yang luar biasa sekali, yang mau bersusah payah untuk mewakili kita yang minoritas ini, di negeri kita ini. Agar suara kita tersampaikan di ranah legislatif, yudikatif, dan pemerintahan eksekutif. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika kita melihat teman kita, juga seorang pengkhotbah yang kemudian maju menjadi calon legislatif, betapa banyak dari antara kita yang mencibirnya. Hahaha, kamu nyalek ya? Tuh, dia nyalek tuh. Seharusnya kita sadar, sebagai kelompok minoritas di negeri ini, kita memerlukan banyak wakil-wakil rakyat untuk menyuarakan kita dalam keputusan-keputusan politik. Kita perlu wakil-wakil yang mumpuni untuk bicara di Dewan Parlemen, mengatur hukum dan kenegaraan di negeri ini, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita, bukan? Untuk itu saya mengajak Anda semua, mari dong dukung teman-teman kita yang berjuang di masa pemilu Pileg 2024 nanti untuk turut berkontestasi secara
jujur dan adil sehingga mereka dapat menjadi corong bagi kita, menjadi penyalur aspirasi dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara. Gereja-gereja dan orang-orang Kristen harus dapat menjadi pendukung pemerintah sekaligus pengkritik pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan konstitusi dan perundang-undangan dengan adil. Orang-orang Kristen tidak boleh berdiam diri dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Kita harus turut mengusahakan kesejahteraan kota, bangsa. Karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kita semua. Yeremia 29 ayat 7. Vedirshu et shalom ha'ir asher hikleiti et hem shama. Vehit palelu va'adah el Adonai ki fishloma yihye lachem shalom. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sekarang tentang pemilihan pemimpin negara, Pilpres. Pilihlah pemimpin masa depan yang memiliki rekam jejak yang Anda anggap mampu dan cakap dalam memimpin. Pilihlah pula partai pengusungnya yang mengedepankan nasionalisme yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dasar negara ini disusun oleh the founding father kita, Soekarno, yang menjadi tokoh pengusul perumusan Pancasila juga kebinekaan suku, ras, dan agama. Dengan Pancasila kita dapat mengusung nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu banyak politisi-politisi Kristen yang saat ini sedang berjuang dalam kontestasi pemilu 2024. Mari kita dukung. Karena mereka nantinya akan mewakili kita. Entah dari partai mana saja, dukunglah. Doakanlah, berkatilah. Terhadap isu-isu tentang geopolitik, orang-orang Kristen pun harus sangat concern. Betapa banyak para pemimpin kita masih anti-Israel misalnya. Saya memandang Israel dulu dan sekarang sama. Sebab bagaimanapun terpuruknya Israel atau bahkan Israel pernah hampir habis secara jumlah dalam hitungan bangsa, Allah di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah yang tertulis di Alkitab, selalu menjanjikan ada golongan sisa Israel, remnant Israel yang bahasa Ibraninya Shear Israel. Bagi saya negara Israel modern yang memproklamasikan diri mereka pada 14 Mei 1948 sebagai negara berdaulat, merekalah yang disebutkan dalam Yesaya 10 ayat 20 dan Roma 9 ayat 27 sampai 28 sebagai sisa Israel. Kita baca ayatnya. Yesaya 10 ayat 20. Vehaya bayom lo yoshif ot she'ar Israel. Ufileitat bet Yaakov vehishaen. Al makehu venishan. Al Adonai Kedosh Israel beemet. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. Tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel tetap setia. Demikian pula di Perjanjian Baru menulis tentang sisa Israel, Roma 9 ayat 27 sampai 28, dan Yesaya berseru tentang Israel sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ayat 29, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Lantas bagaimana sikap kita pada pemerintah kita yang hingga hari ini tidak mau mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel? Hal ini akibat pengamalan dari tafsir preambul Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia sejak Bung Karno pada pernyataannya pada tahun 1962, kemudian Soeharto, Habibie, Megawati, SBY, hingga Jokowi hari ini, semuanya memandang Palestina dijajah oleh Israel. Isi preambul Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka Indonesia sendiri secara konsisten sejak pemerintahan Soekarno, Soeharto hingga Jokowi hari ini mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar perlu peraturan pelaksanaan yang diatur di Dewan Legislatif Negara. Tentu saja dalam hal ini kita perlu banyak wakil-wakil kita di legislatif. Jadi orang per orang, bahkan seorang presiden pun tidak dapat melakukan keputusan secara pribadi untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Mengapa undang-undang perlu peraturan pelaksanaan? Peraturan pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah peraturan yang dibuat oleh eksekutif, pemerintah, atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Pada dasarnya, kewenangan untuk membuat undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya ada di tangan lembaga legislatif. Kemudian eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Jadi inilah sikap politis Indonesia sejak dahulu hingga hari ini berdasarkan penafsiran preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang tetap menganggap Israel sebagai negara penjajah, bahkan pemerintah Indonesia sering mengutuki Israel. Jokowi pun sering mengutuki Israel. Tetapi kita harus ingat Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 27 ayat 29 mencatat demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Bilangan 24 ayat 9. Ia meniarap, ia merebahkan diri, bagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bayangkan, dari Bung Karno, Soeharto, sampai Jokowi mengutuki Israel. Dan partai manapun semuanya mendukungnya. Tidak ada satu partai pun protes terhadap kutukan pemerintah Indonesia atas kutukannya kepada Israel. Jadi jangan menyalahkan salah satu politisi atau salah satu partai saja soal anti-Israel ini. Maka Indonesia perlu banyak politisi Kristen di legislatif, yudikatif, maupun pemerintah eksekutif untuk turut bicara bahwa firman Tuhan ya dan amin. Jangan melawan firman-Nya. Saya mengasihi Palestina sebagai bangsa dan negara. Demikian pula saya mengasihi Israel sebagai bangsa dan negara. Kita tidak dapat mencintai Israel tanpa mencintai Palestina. Sebaliknya, kita juga tidak dapat mencintai Palestina tanpa mencintai Israel. Kiranya suatu saat, Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua negara yang damai. Kita harus memandang sisi kemanusiaan dari kedua belah pihak. Saya paham betul kalau saya sedang di Israel. Ada banyak sekali saudara-saudara kita di dalam Kristus. Banyak di antara mereka adalah orang-orang Palestina yang beragama Kristen yang melayani kita dalam perjalanan ziarah kita ke Tanah Suci. Pemahaman semacam ini perlu kita tularkan kepada saudara-saudara kita dan juga dapat disuarakan melalui wakil-wakil kita di legislatif. Ada pemikiran yang menarik dari Ibu Koni Rangkudini Bakri. Indonesia harus mulai memikirkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, Indonesia bisa menolong Palestina. Bagi Ibu Koni, Israel adalah negara yang berdaulat dan cinta perdamaian. Buktinya, pasca Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Israel menawarkan diri untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Para peserta Khartoum Resolution tahun 1967 yaitu Yordania dan Mesir. Mesir merupakan negara Timur Tengah pertama yang mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat.
Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai pada 17 September 1978. Kesepakatan ini dideklarasikan di Gedung Putih yang dimediatori Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter. Kemudian ada Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994 di Arafah. Saat itu, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Perdana Menteri Yordania Abdel Salam Majali sepakat untuk menjalin kerjasama timbal balik dan menghentikan permusuhan. Tahun 1994, ketika Israel telah membangun hubungan diplomatik dengan Mesir dan Yordania, sesungguhnya pernyataan Bung Karno pada tahun 1962 perlu dikaji ulang. Hubungan perdamaian diplomatik antar negara berlanjut pada tahun 2017 melalui Abraham Accord dengan mediator Presiden Donald Trump. Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Di sini pun sebenarnya Indonesia dapat mengkaji ulang pernyataan Bung Karno pada tahun 1962. Ada perjanjian perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab lainnya. Dan juga ada persetujuan antara Israel dan Palestina, persetujuan Oslo yang pertama pada 1 September 1993 dengan adanya pembentukan Otoritas Palestina PLO yang mengakui Israel. Sehingga, kata Ibu Koni, sudah saatnya Indonesia bertindak konkret agar bisa lebih memahami Israel dengan membuka hubungan diplomatik, sehingga dapat berdiskusi lebih lanjut untuk pencapaian perdamaian antara Israel dan Palestina. Indonesia tidak mungkin dapat berperan secara konkret sebagai mediator dalam mendamaikan Israel dan Palestina jika hanya condong ke salah satu pihak saja, misalnya kepada Hamas, salah satu partai di Palestina. Sebagai juru damai, maka harus berada di tengah-tengah. Indonesia pada zaman Presiden Jokowi melalui Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan donasi kemanusiaan dengan membuat Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada tahun 2016. Meski kemudian ada pernyataan dari IDF Israel bahwa rumah sakit itu memiliki bunker persembunyian militer Hamas, Indonesia mengutuk Israel atas serangan mereka terhadap rumah sakit di Gaza itu. Sementara pihak IDF mengatakan mereka memiliki banyak bukti sebagai dasar serangan mereka. Ya, itu perlu waktu untuk pembuktiannya. Namun jika Indonesia ingin menjadi sang juru damai yang efektif dan berdampak, seperti Ibu Koni katakan, Indonesia harus memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Semoga itu terjadi suatu saat. Kita perlu mengingatkan apa yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 27 ayat 29, Bilangan 24 ayat 9 adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia memang tidak semuanya akan terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, kita orang-orang Kristen sebagai elemen bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita semuanya perlu sadar politik. Berikan dukunganmu, doakanlah kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang dalam kontestasi Pileg 2024. Nanti tanggal 14 Februari 2024, jangan ada yang golput ya. Cobloslah pilihan Anda yang berkenan di hatimu. Coblos yang nomor 1, 2, atau 3 yang paling baik di antara mereka. Coblos partai yang paling mewakili suara rakyat di legislatif. Pada wakil-wakil kita yang terutama dapat menyuarakan kita di kelompok minoritas kita yang nasionalis, yang teguh berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan azas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Dukunglah saudara-saudara kita umat Kristen yang sedang berjuang dalam kontestasi di pemilu. Jangan malah dibully, disinisin, dihina-hina, diancam, bahkan dinyinyirin. Anak-anak Tuhan perlu menyebar dan eksis di semua lini kebangsaan. Mari gereja-gereja bersatu turut mendukungnya.
Berdoalah terus-menerus untuk kesejahteraan dan kedamaian bangsamu. Berdoalah agar Tuhan turut campur dalam segala prosesnya dan memberkati bangsa kita Indonesia. Salam Pancasila, merdeka. Beshem Ha'af, Vehaben, Veru Hakodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.